Saya Adelia Sevia, absen 1. Nama saya Zalia Dianti, absen 10. Saya Farah Safia, nomor absen 14. Saya Muhammad Husin Aiskal, absen 22. Saya Raffi Tanaka, absen 27. Kami kelompok 6, 11-5 dari SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi, apa itu koloid? Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih yang merupakan campuran heterogen dan ukuran partikelnya ialah sekitar 1 sampai 1000 nanometer. Koloid sendiri ditemukan oleh Thomas Graham, seorang ahli kimia Inggris pada tahun 1861. Waktu itu dia melakukan percobaan dengan cara melarutkan air dengan gula, lalu juga air dengan lem. Setelah itu juga ada air dengan kanji. Nah, setelah dilarutkan, akhirnya masing-masing ditaruh ke dalam sebuah perkamen. Perkamen itu merupakan kantong dari kulit binatang dan dimasukkan ke dalam air murni. Ternyata saat ditaruh ke dalam air murni, larutan berisi air gula tersebar merata ke larutan air tersebut. Sedangkan larutan lem sama larutan kanji tidak tersebar. Kenapa? Karena ukuran partikel dari larutan gula lebih kecil, yaitu sekitar 1 sampai 1000 nanometer dibandingkan dengan larutan dari kanji dan lem yang besar, sehingga tidak dapat terdispersi atau tersebar secara merata. Pada tahun 1907, Oswald, seorang kimiawan pada masanya, mengemukakan istilah fase terdispersi dan juga medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan, sedangkan medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk melakukan dispersi. Analoginya dalam larutan, fase terdispersi adalah zat yang terlarut dan medium pendispersi adalah zat pelarutnya. Jadi, larutan, koloid, dan suspensi adalah 3 hal yang berbeda. Itu dapat dilihat dari ukuran, pengamatan mikroskop, jumlah fase, penampilan fisik, kestabilan, penyaringan, cara pemisahan, dan bentuk. Sementara kalau larutan, ukuran partikelnya kurang dari 10 pangkat min 7 cm dan pengamatan mikroskopnya itu homogen dan jumlah fasenya terdiri dari 1 fase. Sementara penampilan fisiknya itu larutan itu jernih dan kestabilannya tidak memisah jika didiamkan. Lalu penyaringannya tidak dapat disaring dengan saringan biasa dan cara pemisahannya tidak dapat disaring dengan membran perkamen berbentuk ion atau molekul kecil. Dan contoh larutannya adalah air gula dan air garam. Selanjutnya yaitu koloid. Koloid menurut ukurannya itu berukuran antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Untuk pengamatan mikroskopnya, dia berada di antara homogen dan heterogen. Dan jumlah fasenya dia terdiri dari 2 fase. Untuk penampilan fisiknya, dia berwarna keruh. Lalu kestabilannya, jika didiamkan, dia tidak akan memisah. Dan penyaringannya, dia tidak dapat disaring dengan saringan biasa. Lalu cara pemisahannya, dia dapat disaring dengan membran perkamen. Dan yang terakhir, bentuknya yaitu berbentuk molekul besar. Dan contohnya yaitu ada santan, kopi, dan susu. Lalu yang terakhir ada suspensi. Suspensi ini ukurannya lebih besar dari 10 pangkat min 3 cm. Pengamatan mikroskopnya heterogen. Jumlah fasenya ada 2 fase. Fisiknya keruh. Lalu untuk kestabilannya, suspensi ini akan memisah jika didiamkan. Untuk penyaringannya dapat disaring dengan saringan biasa. Cara pemisahannya dapat disaring dengan membran perkamen dan bentuknya partikel besar. Contoh dari suspensi adalah air sungai yang keruh dan campuran air dengan pasir.